Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh berikutnya, yaitu untuk domain yang ketiga, yaitu ketika besaran Z, dia harus lebih besar dari 2, tapi juga kurang dari tak hingga. Oke. Oke, di sini atau bisa juga nama lainnya atau domainnya itu bisa juga ditulis dengan ini ya. Jadi nanti apabila di soal diminta domainnya adalah 2 kurang dari Z atau mungkin Z atau ini mohon maaf besaran Z ya. 2 kurang dari besaran Z atau besaran Z kurang dari atau besaran Z lebih dari 2. Nah, ini artinya adalah domain D3 ini. Oke, ini akan ekuivalen satu sama lain. Oke. Ya, sekarang tinggal kita cari ya. Tinggal kita cari bentuk yang mirip sama dengan poin B tadi, yaitu kita akan cari bentuk FZ ini yang mirip dengan Maclaurin series ini, tapi kita juga pertimbangkan daerah domain yang ada di sini. Nah, kita lihat sekarang sama dengan tadi. Pertama kita lakukan observasi ya. Jadi observe. Oke. Untuk ini, untuk yang bagian kiri, 2 kurang dari besaran Z. 2 kurang dari besaran Z, atau dia akan ekuivalen dengan 2 per Z, besaran 2 per Z kurang dari 1. Ingat, ini harus kita bentuk ke dalam something Z kurang dari 1 ya, agar mirip dengan ini, dengan domain dari Maclaurin series di sini. Oke. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah si besaran Z kurang dari tak hingga. Nah, ini ya ini tidak perlu di apa-apakan ya. Jadi ini akan berlaku untuk selain 0 dan tak hingga ya. Batas-batas di kiri dan kanan. Karena 2 ini bukan 0 dan tak hingga, maka bisa kita tuliskan di sini, di observasi ini. Tapi karena yang satunya di batas kanannya itu adalah tak hingga, ya again, just leave it alone. Oke. Oke, jadi leave it alone. Leave it alone tuh ya biarkan saja ya. Oke. Ya, jadi di sini coba kita lihat di sini kita akan coba bentuk FZ di sini ke dalam bentuk ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia akan memunculkan Maclaurin series 1 per 1 minus 2%. Jadi gimana caranya agar si FZ ini nanti bisa memunculkan 1 per 1 minus 2%. Nah, kalau kita lihat di sini 1 per 1 minus 2% ini dia akan muncul dari penyebut Z minus 2 di sini. Oke. Oke, coba kita lihat manipulasi aljabarnya. Jadi langkah pertama atau langkah selanjutnya adalah manipulasi aljabar. Oke, jadi kalau kita lihat di sini si FZ ini dia akan punya nilai minus 1 per, oke, yang depan kita tulis apa adanya dulu aja, nggak apa-apa. Kemudian, nah yang bagian Z minus 2 ini kita bentuk agar menjadi 1 minus 2%. Dengan cara apa? Dengan cara kita keluarkan Z di sini. Kita keluarkan Z, jadi dia akan jadi 1 minus 2% sisanya. Oke. Nah, sekarang kalau yang kiri ini kita bentuk menjadi 1 minus Z, ya mungkin sah-sah saja ya. Mungkin oke, sepertinya bisa nih karena dia mirip dengan bentuk 1 per 1 minus Z di sini. Nah, tapi hati-hati di sini kita juga harus mempertimbangkan domain yang ada di sini. Kalau kita punya 1 per 1 minus Z di sini, maka dia harus memenuhi domain besaran Z kurang dari 1. Padahal besaran Z ini harus lebih dari 2. Nah, ini tidak akan match kalau kita paksakan menjadi 1 minus Z di sini. Jadi, coba kita bentuk ke something else, bentuk yang lain. Yaitu, coba kita lihat kalau kita lakukan hal yang sama ke Z minus 1, seperti yang kita lakukan untuk Z minus 2 di sini, berarti coba kita lihat di sini akan menjadi minus 1 dibagi Z-nya kita keluarkan ya. Jadi Z-nya kita keluarkan, maka dia akan menjadi 1 minus 1 per Z di sini.
Kemudian di Z juga kali 1 minus 2%. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, dia akan ekspresinya bisa kita pecah ya. Bisa kita pecah menjadi penjumlahan fungsi yang sederhana, yaitu kalau kita lihat A per Z kali 1 minus per Z, oke. Kemudian ditambah B dibagi Z per Z kali 1 minus 2%. Oke. Oke. Nah, ini sepertinya oke, karena kalau kita lihat nanti, ya ini kalau kita lihat 1 per Z ini besarannya harus kurang dari 1, dimana berarti si nanti akan ekuivalen dengan 1 kurang dari besaran Z, atau besaran Z ini harus lebih dari 1, dan itu mengcapture daerah besaran Z lebih dari 2. Jadi oke, sepertinya ini aman dan bisa kita gunakan. Oke. Daripada yang 1 per 1 minus Z tadi, karena dia akan kontradiksi daerahnya dengan daerah yang ini ya. Besaran Z harus lebih dari 2 di sini. Oke, sekarang kita lakukan PFA di sini. Sama dengan tadi, setelah kita lakukan PFA atau partial fraction expansion, nah ini tugasnya teman-teman ya. Bisa coba cross check. Nanti hasilnya adalah berapa? Ya, A sama dengan 1. Oke. Dan B akan sama dengan minus 1. A sama dengan 1, B minus 1. Jadi kalau kita tuliskan di sini, manipulasi aljabar yang kita ajukan adalah A-nya 1 dibagi Z kali 1 minus 1%. Ditambah, oke, ini adalah minus 1. Minus 1. B-nya minus 1 dibagi Z kali 1 minus 2%. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat seriesnya. Kita coba lihat seriesnya. Langkah kedua, yaitu kita lihat seriesnya. Oke, jadi FZ kan sama dengan per Z bisa kita tuliskan di kiri, kali dengan series dari 1 per 1 minus per Z. Berapa? Yaitu sigma N dari 0 sampai tak hingga kalikan dengan dalam kurung sigmanya adalah di dalam sigmanya adalah dalam kurung per Z pangkat N di sini. Kemudian tambah minus per Z, oke, kali sigma N dari 0 sampai tak hingga 2 per Z pangkat N. Nah, sekarang kita coba cek daerah konvergensinya. Yang pertama, si Z-nya ini harus tidak boleh 0. Jadi, besaran Z tidak boleh 0. Kemudian dia juga harus memenuhi besaran dari per Z harus berapa? Kurang dari 1. Kemudian juga harus memenuhi besaran dari 2 per Z kurang dari 1. Nah, ini kalau kita cek, ini akan ekuivalen dengan berapa? 1 kurang dari besaran Z. Kalau yang ini akan ekuivalen dengan 2 kurang dari besaran Z. Nah, kalau kita gabungkan semuanya ini, maka akan memiliki irisan, yaitu irisannya adalah, oke, karena Z-nya tidak terinclude ya, oke, asalkan tidak di Z sama dengan 0. Tapi kalau kita lihat dari sini, si besaran Z-nya ini harus lebih dari 1. Dan dia juga harus lebih dari 2. Berarti irisannya adalah besaran Z harus lebih dari 2. Oke. Kemudian berapapun itu tanpa batas ya. Jadi di sisi kanan dia akan diapit oleh tak hingga. Oke.
Dan ini sesuai dengan yang diminta di sini domainnya. Jadi yang kita propose ini, yang kita ajukan ini ya benar bentuknya. Tinggal kita selesaikan saja seriesnya. Jadi kalau kita selesaikan seriesnya yaitu fz kan sama dengan sigma n dari 0 sampai tak hingga. Ya ingat di sini saya lebih akan lebih nyaman ketika melihat z-nya ini sesuatu pangkat n ya. Jadi kalau kita lihat di sini z pangkat minus n ya, di sini z pangkat minus n minus 1 ya di sini. Oke, z pangkat minus n minus 1 ditambah sigma, kita lihat n sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian ya ini minusnya oke, kita bentuk seperti ini saja ya. Jadi ini minus. Oke. Super Z bisa kita masukkan ke dalam sigma, berarti nanti dia akan menjadi 2 pangkat n kali z pangkat minus n, oke, minus 1. Oke. Dan yang di sini nanti mohon maaf, ini harusnya juga ini ya, z pangkat minus n minus 1 ya, yang di sini. Oke. Nah sekarang kita coba selesaikan di sini, kita coba rapikan ya. Jadi dia akan sama dengan sigma n-nya runningnya sama ya untuk kedua sigma ini, yaitu dari 0 sampai tak hingga. Oke. Kemudian z-nya juga sama-sama minus n minus 1 ya pangkatnya. Jadi kita bisa keluarkan z-nya. Kemudian yang di dalam kurung adalah berarti 1 minus 2 pangkat n. Oke. Kemudian kita kalikan dengan z pangkat minus n minus 1. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah gimana caranya agar kita bisa memecah mana yang pangkat positif, mana yang pangkat negatif. Nah, untuk bisa melihat hal tersebut akan lebih nyaman kalau z-nya ini kita bentuk ke dalam z pangkat n. Coba kita lihat di sini, z-nya kita bentuk ke z pangkat n. Oke. Jadi gimana caranya agar si z di sini menjadi z pangkat n? Ya caranya dengan ganti atau replace n-nya ini dengan berapa agar bisa menjadi z pangkat n ya. Berapa berarti minus n minus 1 ya. Jadi minus n minus 1. Oke. Nah, kalau kita ganti ke sini maka kita akan punya ekspresi 1 minus 2 pangkat, oke, n-nya kita ganti minus n minus 1. Oke. Z pangkat n ya sekarang. Nah, sekarang n-nya di sini dia akan running dari, ya ini agak hati-hati ya, tapi yang benar nanti akan running dari minus tak hingga sampai minus 1 ya. Oke. Oke, ini kenapa bisa gini? Lihat ke example yang B tadi ya, yang bagian B ya kalau nggak salah tadi. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Ini berarti adalah pangkat negatif ya, karena n-nya di sini running dari minus tak hingga sampai minus 1, z pangkat n di sini. Jadi ini pastilah adalah pangkat negatif. Pangkat positifnya kemana? Pangkat positifnya nggak ada, yaitu an-nya sama dengan 0 berarti. Ya, jadi Laurent series itu tidak mesti memiliki pangkat yang positif ya, asalkan si pangkat negatif itu muncul. Itu adalah ciri-ciri dari Laurent series. Jadi kalau kita sederhanakan, kita ingin ubah ini z-nya ini menjadi pangkat minus n ya, karena dia adalah pangkat negatif ya. Jadi n-nya kita kalikan negatif di sini, berarti akan menjadi sigma n running dari minus 1 sampai tak hingga. Kemudian iya, ini 1 minus 2
Oke, n-nya kita kalikan negatif ya tadi. Berarti menjadi minus n kalikan negatif ya. Atau dengan cara n-nya kita ganti dengan minus n ya. Berarti menjadi n ya. N minus 1. 2 pangkat n minus 1. Kemudian kalikan dengan z pangkat minus n. Untuk daerah konvergensi, 2 kurang dari z kurang dari tak hingga. Dan ini selesai. Berapakah Bn dan An? Yaitu si An-nya tadi 0 ya. Si An-nya 0 karena dia tidak ada positive powers ya di sini. Nah, tapi si Bn-nya ini adalah ini ya, nilainya adalah ini. Oke. Ini adalah Bn, yaitu Bn-nya sama dengan 1. Oh, sorry, di sini bukan minus 1 ya, tapi 1 ya. N running dari 1 sampai tak hingga. Jadi Bn-nya adalah, kita lanjutkan tadi, Bn-nya adalah 1 minus 2 pangkat N minus 1. Selesai.